Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawatu ta'allum wa ta'lim wa ifadatu wa istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wa tamassuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari bid-darain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Khuluquna yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang akhlak kita kepada diri kita sendiri. Pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas bahwasanya termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri adalah punya waktu khusus untuk belajar agar pengetahuan kita semakin berkembang, agar pemahaman kita semakin luas, dan agar pemikiran kita semakin mendalam. Akan kita lanjutkan. Nastafidu wa naltaqitul ibara wal idat wat tajaruba min kulli ma yamurru bina fi hayatina. Kita mengambil faidah atau memetik pelajaran dan mengambil nasihat dan juga pengalaman dari apapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Itu termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri. Apapun yang kita alami di dalam kehidupan, sudah semestinya kita sebagai orang yang bijaksana bisa mengambil pelajaran dan bisa mengambil faedah. Contoh misalnya, ngelihat di sekeliling kita ada orang gila, itu mengajarkan kita kepada arti kepasrahan. Orang gila itu kan tidak mikir macam-macam kan? Masa mikir makannya nanti gimana, saya kerja apa, apakah saya perlu dihormati, apakah saya perlu dihargai? Kan enggak. Dari orang gila kita bisa belajar arti kepasrahan. Misal kita ngelihat di sekeliling kita ada orang sakit, kita bisa mengambil pelajaran betapa berharganya arti sehat. Ternyata sehat itu mahal. Kita sendiri bisa merasakan kok. Lagi sakit, tidak usah sakit yang parah, yang berat, sakit-sakit ringan saja kita ini sudah terbatasi aktivitas kita. Pilek, cuma pusing saja, cuma demam, itu sudah terbatasi aktivitas kita. Tidak bisa bergerak dengan leluasa. Misalkan di sekeliling kita ngelihat ada orang jahat, kita bisa ngambil pelajaran. Apa pelajarannya? Apa pelajarannya? Ada orang jahat, kita ngelihat ada orang jahat di sekeliling kita itu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bersyukur, karena tidak dijadikan seperti dia sebagai orang yang jahat. Begitu. Ngelihat orang miskin, kita bisa belajar kepada dia arti kesabaran. Orang miskin tuh banyak sabarnya. Kita ngelihat ada orang berilmu, kita bisa ngambil pelajaran bahwa orang berilmu itu apa-apa dengan ilmunya. Saya pernah ngelihat orang buta, dan orang-orang buta yang pernah saya jumpai itu orang-orang hebat semua. Di antaranya guru saya. Guru setoran Al-Quran saya dulu itu orangnya buta, tidak bisa melihat. Tapi beliau ternyata setelah saya setoran beberapa kali, saya baru tahu kalau beliau itu sudah menikah, punya istri dan punya anak, dan tidak lari dari tanggung jawab. Itu buta beliau. Oh, betapa mereka yang buta pun masih tidak lari dari kenyataan hidup. Mereka masih menjalani hidup sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, sampai lalu bersyukur kepada Allah. Artinya kita itu jangan sampai di sekeliling kita itu kita tidak bisa ngambil pelajaran. Misalkan tidak dihargai, disakiti sama orang, kita juga harus bisa ngambil pelajaran. Oh, mungkin Allah itu ngajarkan saya bagaimana caranya
bersabar. Kalau udah begitu mungkin tidak bisa dimuliakan, terus dihargai, terus berhasil, terus kapan kita bisa belajar arti kesabaran? Jadi kita itu harus bisa ngambil pelajaran dari semua yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Agar apa? Agar kehidupan kita itu tidak berlalu sia-sia, sehingga kita mendapatkan pelajaran. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu, ilmu yang manfaat itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Kita itu bisa belajar dari siapa saja. Belajar itu tidak harus dari ustadz, tidak harus dari kiai, tidak harus dari syekh, tidak harus dari habib. Kita bisa belajar kepada siapa saja. Satu contoh begini. Saya masih ingat waktu itu saya masih belajar di Yaman itu, di Tarim. Waktu Ramadan saya biasanya siang-siang itu setoran hafalan Quran. Itu dari tempat tinggal saya ke tempat setoran itu kira-kira jaraknya dari rumah saya ini sampai ke pelabuhan pesisir. Dan saya tidak punya kendaraan. Saya tidak punya kendaraan waktu itu. Bayangkan siang-siang di negara Arab dan panasnya, Masya Allah, bisa dibayangkan sendiri. Kita itu kalau lagi musim panas, jemur pakaian itu jarang yang siang malam. Jadi kita nyuci malam-malam, mungkin sekitar jam 10, jam 11. Nanti subuh diambil itu sudah kering. Subuh diambil sudah kering, karena anginnya itu panas. Jarang siang-siang itu yang jemur pakaian itu, karena khawatir merusak pakaian. Kita itu jemurnya itu malam-malam itu, panas betul itu. Sampai kalau Ramadan itu sering listrik padam, sering listrik mati karena full AC semua, rumah-rumah itu full AC semua. Jadi kadang bergantian, bergilir, pemadaman bergilir. Oh, hari ini tanggal sekian daerah ini, hari ini tanggal sekian daerah itu. Panas, panas betul. Saya itu waktu itu jalan kaki, bayangkan jalan kaki sekitar ya, hampir 1 kilo lebih. 1 kilo lebih, sini sampai pelabuhan kira-kira 1 kilo ya, kira-kira. Pokoknya 1 kilo lebih, perkiraan saya 1 kilo lebih. Itu jalan kaki saya siang-siang, karena tidak punya kendaraan, tidak punya sepeda motor, tidak punya mobil. Walaupun sebagian teman saya ada juga yang punya mobil, ada yang punya sepeda motor, beli di sana, begitu. Oh, setelah di tengah-tengah perjalanan, hati saya sedikit mengeluh. Ya Allah, capek banget ya, lagi puasa, siang-siang harus setoran, itu pun cuma setoran paling cuma 1 halaman saja. Ya Allah, capek. Di tengah-tengah saya seperti itu, ada anak kecil lewat, kecil, masih sekitar usia 7 tahunan, perkiraan saya 7 tahun sampai 8 tahun, naik sepeda. Dan itu jaraknya lebih jauh daripada saya. Saya tahu rumahnya itu lebih jauh daripada tempat tinggal saya untuk setoran di tempat yang sama. Itu semangatnya luar biasa. Semangatnya tanpa mengeluh, sambil dia itu senyum-senyum, sambil cerita-cerita sama temannya, sambil naik sepeda itu. Nah, dari situ saya mikir, oh ternyata belajar tidak sepenuhnya kepada orang yang ada di atas saya. Kepada anak kecil pun saya bisa belajar. Belajar arti tidak mengeluh, belajar arti semangat, belajar arti dia tidak ada pertimbangan untuk mencari ilmu. Nah, ini kita jadikan pelajaran dari semua apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itu termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa ngambil pelajaran sendiri dari setiap pengalaman yang pernah kita alami. Setiap orang itu kan tidak sama, pengalamannya tidak sama, pengalaman hidupnya itu tidak sama. Saya itu paling suka kalau lagi naik bis, karena naik bis itu biasanya kita seakan-akan diperlihatkan sebuah film yang di situ orangnya itu lengkap sudah. Ada orang itu yang cuek, ada yang perhatian, ada yang lagi berjuang untuk mencari rezeki, ada yang orangnya itu sabar, ada orangnya itu yang sopan. Kita bisa ngambil banyak pelajaran dari situ. Orangnya itu macam-macam itu sudah. Ada yang menutup aurat, ada yang buka aurat. Intinya kita bisa mengambil pelajaran dari setiap hal yang baik. Nah, itu begitu. Contoh yang lain,
Misalnya saya pernah cerita bahwa dulu itu ada namanya Kiai Arwani. Kiai Arwani itu dari Kudus, seorang ulama terkenal yang hafal Al-Quran. Beliau itu pernah melakukan perjalanan bersama santri-santrinya. Di tengah-tengah perjalanan, waktu itu beliau naik bis di terminal, turun. Ternyata Kiai Arwani dicopet sama orang. Padahal itu kiai besar, itu pengasuh pondok pesantren, santrinya banyak. Santrinya langsung marah-marah, dikejar itu pencopetnya itu sama Kiai Arwani, tidak boleh, jangan. Loh, kenapa kok tidak dikejar? Ini kurang ajar, tidak tahu kalau ini kiai yang dicopet ini. Kiai Arwani bilang alhamdulillah. Santrinya tambah heran, loh kenapa kok alhamdulillah? Alhamdulillah yang dicopet itu saya, bukan saya yang nyopet. Nah itu satu pelajaran di dalam hidup. Kita tuh bisa ngambil pelajaran dari setiap kehidupan kita. Ambil yang baik, buang yang buruk, begitu. Khudh ma safa wa da' ma qadar. Ambil yang baik dan buang yang buruk, begitu. Dan kita masing-masing punya pengalaman yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Yang berikutnya, yurattibu wa yunazzimu kullun minna masarifat dakhlihi liyadmana sarfaha fil makanil munasib wa yasrifhu fi ma huwa aula. Kita berusaha untuk mengatur dan merapikan pendapatan serta keuangan kita agar bisa menyalurkan di tempat yang sesuai dan membelanjakan kepada hal yang manfaat. Itu terkait dengan keuangan itu. Kita itu pemasukannya berapa, uangnya berapa, dan nanti digunakan untuk apa, itu harus jelas. Biar hidup itu tidak sia-sia. Oh ini nanti untuk anak, oh ini nanti untuk istri, oh ini nanti untuk misalkan jalan-jalan, untuk nyenengkan keluarga, begitu. Harus jelas. Kalau orang dulu itu punya penyimpanan khusus gitu. Ini satu kotak, oh ini khusus ngelayani tamu, jadi tidak boleh diambil. Jadi nanti kalau ada tamu ngambil dari kotak ini. Oh ini untuk anak, oh ini untuk keluarga, oh ini untuk istri, begitu. Itu dulu orang-orang begitu dulu. Diatur dengan sedemikian rupa agar keuangan ini benar-benar termanage dengan baik dan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan yang pasti digunakan untuk hal-hal yang baik. Yang masuk adalah pendapatan yang halal, kemudian digunakan juga untuk perkara yang halal. Dulu itu ada namanya Habib Abdurrahman Al-Jufri. Beliau itu kalau lagi dapat sesuatu itu pasti diteliti terkait dengan kehalalannya. Ini beli di mana, dari siapa. Kalau memang sudah benar-benar terlacak sampai sumbernya dan benar-benar halal, baru beliau itu makan. Saking hati-hatinya khawatir makan sesuatu yang haram. Sampai beliau itu terkenal, setiap kali ada orang datang berobat kepada beliau, disuruh ngambil rumput yang ada di sekitar rumahnya beliau, dan itu dikonsumsi sembuh. Saking menjaganya untuk selalu memakan yang halal. Makanya kata Rasulullah itu, man akalal halal ata'at jawarihahu sya'am aba. Orang itu kalau makan makanan yang halal, maka anggota tubuhnya akan melakukan ketaatan, akan melakukan kebaikan, mau apa tidak mau. Pokoknya sudah otomatis itu sudah. Kalau makanannya halal, orang itu kebaikan yang dilakukan, mau apa tidak mau. Pokoknya itu sudah otomatis. Kebalikannya, waman akalal haram asad jawarihahu sya'am aba. Dan barang siapa memakan makanan yang haram, maka akan bermaksiat anggota tubuhnya. Sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, otomatis begitu. Bisa jadi salah satu faktor kita melakukan dosa, salah satu faktor kita melakukan maksiat, ada makanan haram yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu memang sudah refleks begitu. Sesuatu yang diambil dari hal yang haram pasti akan dikeluarkan untuk hal yang haram. Itu rumusnya begitu. Makanya kita harus benar-benar hati-hati. Ya, kita tidak suudzon sama orang. Kalau misalkan kita lagi beli di satu tempat yang jual makanan, kok setelah makan itu kita ini kok malas ibadah, kok semangat melakukan dosa, jangan diulang.
Kalau itu berulang kali begitu di tempat yang sama, jangan diulang. Berarti ada unsur-unsur yang haram yang ada di situ. Cari di tempat lain. Coba kalau di tempat lain dengan menu yang sama, kira-kira kok tidak begitu pengaruh dalam hal urusan ibadah, tidak begitu pengaruh dalam hal urusan dosa, bisa jadi itu lebih halal dibanding. Nah itu. Tapi kan kita tidak usah tanya-tanya langsung kepada orangnya biar tidak perasaan gitu. Ya, itu kita harus mengatur dan memanage dengan sebaik-baiknya. Mana yang untuk dapur, mana yang untuk ini, mana yang untuk itu dan lain sebagainya. Yang berikutnya termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri, nub'idun nadhar nu'iddu lil mustaqbal. Kita harus memandang lebih jauh dan kita mempersiapkan untuk masa depan. Masa depan harus dipikirkan. Masa depan itu ya bukan berarti cuma urusan nabung nanti anak saya biar bisa makan, tidak melulu urusan itu. Ya misalkan prospek saya, target saya ini pengen jadi apa gitu loh. Untuk misalnya setahun kemudian saya ini harus jadi wanita solihah misalnya atau begitu. Atau setahun ke depan saya ini targetnya begini. Untuk masa depan yang cerah. Itu harus dipikirkan. Jangan orang itu hidup cuma seperti formalitas saja, dijalani setiap hari sudah makan tidur, main, rebahan, HP-an, dan seperti itu seakan-akan tidak ada arti yang bisa dia dapatkan. Harus kita memandang lebih jauh ke depan tentang masa depan. Bagaimana kita bisa memandang masa depan yang cerah, sehitam apapun yang sudah berlalu, yang di depan masih putih, bersih dan suci. Kan ya? Itu yang berlalu biarlah berlalu, yang di depan masih banyak harapan. Ya sudah, yang sudah ya sudah. Kita harus punya prospek. Setidaknya ketika jadi orang tua. Orang tua itu nanti akan tahu kegagalan dia di masa muda. Setidaknya jangan terjadi kepada siapa? Anaknya. Juga termasuk kepada murid-muridnya. Saya itu sudah pengalaman, belajar itu sudah pengalaman. Oh ini titiknya, ini titik kekurangannya orang itu kalau belajar begini. Maka jangan sampai terjadi kepada yang diajari gitu loh. Ini satu hal yang penting agar kita itu memikirkan, memandang jauh ke depan, mempersiapkan masa depan itu. Ya pastinya masa depan yang baik, bukan masa depan yang kurang baik. Jadi masa depan itu jangan diartikan hanya sekedar 1 tahun ke depan saya harus punya rumah yang bagus, lantai 10 misalkan, mobilnya mewah, emasnya harus 1 gram lebih, berapa gram begitu, banyak, 1 gram sampai ke sini. Ya itu kan ya masa depan, tapi lebih bagusnya masa depan itu yang terkait, yang untuk masa depan yang lebih panjang lagi, bagaimana nantinya saya itu bisa menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Itu juga bagian dari masa depan. Perlu untuk kita pikirkan bagaimana caranya agar masa depan kita menjadi masa depan yang bagus. Bisa jadi masa depan setelah Ramadan, saya setelah Ramadan harus punya masa depan. Saya bisa berubah akhlak saya misalnya. Untuk setahun ke depan bagaimana, untuk 2 tahun ke depan bagaimana. Paling jauh nanti saya punya masa depan, saya targetnya harus mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Panjang umur, husnul khotimah, tapi jangan panjang-panjang betul, nanti tambah merepotkan banyak orang. Kan umurnya 200 tahun itu kayak apa udah jadinya. Kemudian yang berikutnya, termasuk akhlak kita kepada diri kita sendiri, la naghtar bimaqdaratin au mansabin au jahin au malin au sana'in au nasrin. Kita jangan tertipu dengan kekuasaan, jangan tertipu dengan kedudukan, jangan tertipu dengan pangkat atau jabatan, jangan tertipu dengan harta, jangan tertipu dengan pujian, dan jangan tertipu dengan keberhasilan. Misalkan sekarang sudah jadi orang yang berilmu, dia sudah merasa
cukup bahwa ilmunya sudah tinggi. Itu namanya tertipu dengan keberhasilan. Sekarang sudah dimudahkan oleh Allah untuk cari ilmu, kemudian dia sudah merasa cukup, itu namanya tidak aman. Seperti yang sebelumnya itu ya, yang pertama itu ya, akhlak yang pertama kepada diri kita sendiri. Kita jangan gampang merasa aman kepada diri kita sendiri. Harus kita merasa kurang dan kurang. Ketika kita merasa baik, sebenarnya kita masih belum baik, itu loh. Dan kita jangan tertipu dengan harta. Karena Qarun itu adalah orang yang kaya, tapi dia ternyata akhirnya binasa sebab harta. Fir'aun itu adalah orang yang punya kedudukan, jadi raja, punya pangkat, punya kekuasaan, tapi ternyata dia binasa. Kita tidak usah tertipu. Ya, bukan tidak boleh jadi orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat, silakan, tapi jangan tertipu. Orang itu kan kalau tertipu, dia bisa jadi sombong ketika mempunyai jabatan itu, atau digunakan untuk hal yang tidak semestinya. Itu namanya orang tertipu. Punya harta juga begitu. Jangan tertipu, oh saya ini ternyata orang paling kaya sekecamatan misalnya. Tertipu, akhirnya dia sombong, atau hartanya digunakan untuk sombong-sombongan, untuk pamer dan lain sebagainya. Itu namanya orang tertipu dengan harta. Atau tertipu dengan pujian, sering dipuji sama orang, jangan GR. Apa GR itu? Gede rasa. Orang itu lebih aman ketika dicela daripada ketika dipuji. Kenapa? Karena ketika dicela itu orang tidak mungkin sombong. Dia ngerasa terkucilkan, dia ngerasa rendah, dia ngerasa hina. Tapi orang itu dipuji, biasanya sombong, bangga, tinggi hati, bisa riak juga, bisa dia merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka sebenarnya lebih membahayakan ketika orang dipuji daripada ketika orang dibenci. Sebenarnya begitu, kalau kita bisa ngambil hikmah dan pelajaran di dalamnya, gitu. Jangan gampang tertipu. Kemudian yang berikutnya, wala nai'as wala natabarrom bi faqrin aw syiddatin. Jangan sampai kita pernah putus asa, jangan sampai kita pernah berkeluh kesah disebabkan karena kefakiran atau kesusahan, aw ibtila'in atau ujian musibah, aw hazimatin atau kegagalan atau kekalahan. Jangan sampai putus asa. Intinya kita jangan sampai putus asa. Kadang orang itu memang terjatuh di dalam hidup, tapi dengan terjatuh itu kita tahu siapa saja nanti yang akan mengulurkan tangan, dan kita tahu bagaimana caranya kita bangkit dari jatuh itu sendiri. Orang itu kalau sudah jatuh, jangan jatuh terus, tapi dia harus bangkit. Orang jatuh disuruh bangkit, ayo bangun. Enggak, saya pengen jatuh aja. Ya enggak jadi orang yang bisa mengejar impian dan masa depan kalau orang begitu. Orang jatuh itu diperintahkan untuk bangun. Nah, ketika bangun dia tahu caranya bangun itu bagaimana. Karena itu salah satu hikmah Allah agar orang itu tidak ujub, tidak bangga kepada dirinya sendiri. Ya sekali-kali dijatuhkan begitu, dihinakan, tidak dihargai, tidak dihormati, agar dia tahu, oh ternyata saya ini sudah lama mungkin sombong, bangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain. Ternyata Allah mengingatkan kepada saya bahwa memang ternyata masih banyak juga orang yang tidak suka. Dan saya diingatkan, saya harus bangkit agar saya tetap bisa berjalan, bahkan bisa berlari untuk menggapai masa depan. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Seterpuruk apapun keadaannya, jangan putus asa. Karena putus asa itu madhabnya setan. Baik ketika gagal, misalkan lama dan nikah misalnya, jangan putus asa. Atau sering susah, jangan putus asa. Atau sering mendapatkan ujian atau musibah, jangan putus asa. Dan jangan gampang ngeluh sama orang. Apapun yang terjadi, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Yang pertama kali kita cari adalah Allah.
Setelah Allah, baru setelah itu kepada orang lain itu udah ada masalah. Yang penting kita jangan putus asa dari setiap keadaan yang kita alami. Misalkan kadang orang yang pendosa, kadang dia sudah putus asa. Oh, ini sepertinya saya sudah terlambat untuk berubah menjadi baik. Itu udah bagus. Karena tidak ada kata terlambat di dalam kebaikan, tidak ada. Ini kayaknya Allah sudah tidak pantas untuk mengampuni saya. Itu berarti putus asa. Taubat itu masih diterima oleh Allah selama masih nyawa masih belum berada di tenggorokan, dan selama matahari masih belum terbit dari barat. Itu taubat masih diterima. Orang taubat itu tidak ada batasan. Kalau dia sudah tua tidak boleh taubat. Boleh. Apalagi yang masih muda, semuanya boleh bertaubat gitu. Selama masih belum kiamat dan selama masih nyawa masih belum berada di tenggorokan. Karena orang itu ketika dicabut nyawanya kan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, ketika sudah di sini sudah ada kata taubat, tidak ada. Misalnya sudah hampir mati, tapi nyawa masih berada di kaki, masih baru mau dicabut sama malaikat Israel. Dia bertaubat di dalam hatinya, benar-benar menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka taubatnya akan diterima oleh Allah begitu. Jangan putus asa. Dalam kondisi apapun jangan putus asa. Misal contoh yang lain, misalnya, oh guys, saya ternyata susah untuk hadir majelis ilmu, ternyata susah. Yes, mending tidak usah hadir saja misalnya. Itu namanya putus asa juga itu. Kan ada mungkin orang yang punya pemikiran begitu. Kayaknya susah. Tiap pagi saya tidak bisa, pasti tidur, pasti ada kerjaan. Itu namanya putus asa. Jangan putus asa dalam hal kebaikan. Dan yang terakhir, alallahi wahdahu, kita harus berpegang teguh dan bergantung semata-mata kepada Allah. Allahi wahdahu i'timaduna. Jangan gampang bersandar kepada selain Allah, karena pasti kita akan kecewa. Setidaknya kalau kita bersandar kepada Allah, hati kita merasa tenang. Apapun itu sandarkan kepada Allah, dan yang pertama kali dicari adalah Allah. Urusan setelah itu kita minta tolong kepada makhluk, itu tidak ada masalah, karena memang kita ini manusia yang harus mencari kepada manusia juga. Tapi hati kita tetap bersandarnya kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah. Itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jangan sampai kita mengingkari itu. Wa ilaihi istinaduna, dan kepada Allah kami bersandar. Nata'arraf ilaihi firraha faya'rifuna fisyiddah. Kita berusaha untuk mengingat Allah di saat kita lagi senang, lagi bahagia, maka Allah akan mengingat kita, memperdulikan kita, mengurus kita pada saat kita lagi susah. Kadang kan orang ingatnya pas lagi susah saja, pas lagi sakit, pas lagi jatuh, pas lagi miskin, pas lagi galau, baru ingat Allah. Kemarin-kemarin yang kamu ingat siapa? Begitu. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan Allah adalah zat yang mencukupi kebutuhan kita semuanya, dan sebaik-baik zat yang dipasrahi untuk menyelesaikan urusannya makhluk adalah Allah. Maka itu sudah selesai kitab Khuluquna yang dikarang oleh Habib Umar, dan insyaallah ini masih saya sisakan hanya doanya saja. Insyaallah nanti akan saya baca di saat hataman kitab ini, tinggal doanya saja ini. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa anhum alaih wa fikna lil khair wa inna alaih, dan seterusnya. Hanya tinggal doanya saja. Materinya sudah habis, dan doanya ini nanti sedikit akan saya kupas ketika hataman kitab. Wallahu a'lam bishawab.